Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan pasal 20 Konvensi Hak Anak tentang anak-anak tanpa keluarga. Sebagaimana kita ketahui, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1940 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Melalui pasal 20 Konvensi Hak Anak ini, poinnya adalah setiap anak yang tidak dapat dirawat oleh keluarga mereka sendiri memiliki hak untuk dijaga dengan baik oleh orang-orang yang menghormati agama, budaya, bahasa anak, dan aspek-aspek lain dari kehidupan mereka. Ayahanda dan bunda, pasal 20 ini menjadi pasal yang penting juga untuk kita ketahui, di mana hukum Islam tentang kafalah diadopsi menjadi hukum internasional. Ini yang kemudian berdampak kepada seluruh negara yang telah meratifikasi Konvensi Anak, salah satunya Indonesia sejak tahun 2011, yang dulunya ayahanda dan bunda mengenal ada PSAA, Panti Sosial Asuhan Anak, sekarang berubah nama menjadi LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan berdasarkan pada standar pengasuhan di lingkungan pengasuhan alternatif. Ayahanda dan bunda, dengan kita mengetahui bahwa anak-anak yang tidak ada lagi ayah ibunya harus terpastikan ada penjaminnya. Siapa yang menjamin anak-anak tersebut? Tiada lain adalah keluarga besarnya, di mana di sana ada kakek, nenek, paman, bibi, dari bagian ayah ataupun dari bagian bunda. Mereka-mereka inilah yang memiliki tanggung jawab yang menjamin keberlangsungan hidup tumbuh kembang anak. Bila tidak ada lagi keluarga, berarti ada pihak selanjutnya adalah masyarakat, di mana anak tinggal, yaitu RT, RW, atau lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan atau program sebagai tempat pengasuhan anak atau panti asuhan. Ayahanda dan bunda, dengan telah berubahnya nomenklatur dari PSAA menjadi LKSA, harapannya panti asuhan adalah alternatif terakhir. Yang utama adalah keluarga besar atau masyarakat, dan di sana lembaga-lembaga tersebut memang tidak lagi memprioritaskan program pantinya, tetapi mengutamakan program non-panti. Anak-anak tetap menjadi binaan dari panti asuhan, tetapi mereka tidak ditempatkan di lembaga panti asuhan, tetapi dikembalikan ke keluarga besar. Apa poin? Agar anak-anak tidak tercabut dari akarnya. Nah, untuk itu, terkait dengan pasal 20 Konvensi Hak Anak ini, kita dapat mempelajari berbagai undang-undang, antara lain undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan sosial. Tapi bagaimana hubungannya dengan pasal-pasal lain yang ada di Konvensi Hak Anak? Antara lain adalah pasal 3 terkait dengan prinsip Konvensi Hak Anak. Di sana diharapkan pada ayat 2 dan 3 kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan dan untuk memastikan standar yang konsisten di semua penempatan dan layanan untuk anak. Dengan diadopsinya
Konvensi Hak Anak itu yang kemudian mendorong negara harus melengkapi dengan peraturan perundangan. Yang kedua, pasal 7 terkait dengan harus terpastikan anak mengetahui siapa orang tuanya. Tapi yang paling utama, mereka teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran dan kartu identitas anak dari instansi penyelenggara pencatatan kependudukan. Yang ketiga, pasal 8 berhubungan dengan identitas. Jangan sampai anak-anak ini tercabut dari akarnya. Mengapa? Anak ini harus ada penjaminnya, yaitu keluarga besar, agar anak-anak mengetahui jati diri orang tuanya dan keluarga besarnya. Yang ini yang kemudian harus dipastikan oleh setiap kakek, nenek, paman, bibi, baik bagian ayah maupun bagian bundanya, harus dipastikan anak ini benar-benar hidup, tumbuh, dan berkembang. Kemudian anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena berpisah, ini juga menjadi catatan penting terkait dengan anak-anak tanpa keluarga untuk mendapatkan perhatian. Lalu pasal 16, privasi anak-anak yang ada di lembaga kesejahteraan sosial anak atau di orang tua atau di keluarga besarnya, mereka harus dilindungi privasi mereka. Selanjutnya terkait dengan kemungkinan kalau anak ini diadopsi, ya harus dipastikan tidak hilang nasab orang tua biologisnya. Lalu kemungkinan besar ada anak-anak korban bencana yang kehilangan kedua orang tuanya, mereka perlu dipastikan ada penjaminnya, baik itu keluarga pengganti atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang terakreditasi oleh Kementerian Sosial. Tapi poin penting terkait dengan pasal 20 ini dihubungkan dengan pasal 25 adalah adanya pemantauan pada diri anak oleh pekerja sosial yang bekerja baik itu di dinas sosial maupun yang difungsikan pada lembaga-lembaga kesejahteraan sosial anak untuk memastikan bahwa anak-anak tidak kehilangan jati dirinya, kemudian anak-anak identitasnya lengkap, tapi yang paling penting adalah memastikan anak tersebut terpenuhi hak-hak atas pendidikan dan hak-hak atas kesehatan, termasuk hak terbebas dari kekerasan. Ini saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan pasal 20 Konvensi Hak Anak ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.